Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini Bapak menjelaskan materi kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis, materi ke-11 tentang kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, kita di sini ada kata-kata motivasi untuk memotivasi kita baik dalam kuliah, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Yang pertama adalah quote-nya, yaitu alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya adalah karena dia tak mendefinisikan, tidak mendefinisikan, tidak menjabarkan, menjelaskan yang namanya cita-citanya apa sebenarnya cita-citanya, tak mempelajarinya dan tak pernah serius berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai. Artinya di sini tidak ada keyakinan. Bagaimana otomatis orang tersebut tidak dapat meraih cita-citanya kalau memang tidak ada keyakinan itu di dalam dirinya, maka kita harus yakin gitu ya. Kemudian itu Dr. Dennis Waitley, itu pakar motivasi. Kemudian quote yang lain, kata-kata motivasi yang lain, tidak ada jaminan kesuksesan namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Apa salahnya kita itu mencoba itu lebih dulu ya. Kesalahan kalau ditemukan itu nanti diperbaiki ya. Ada try, kita coba ya. Sama dengan anak kecil itu kan awalnya tidak pandai merangkak, tidak pandai berjalan dan tidak berlari, karena dicoba terus ya, pandai berjalan, pandai berlari. Seperti itu kita, bahwasanya tidak ada jaminan kesuksesan namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Kita coba ya sampai mana bisanya kita. Kemudian kalau ada kesalahan, kegagalan dan lain sebagainya, kita coba supaya tidak ada lagi kegagalan setelah kita mencoba. Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali, itu otomatis kita sudah gagal. Kemudian di sini ini ada pertanyaan-pertanyaan yang Ananda itu akan bisa menjawabnya dengan menonton video ini sampai selesai, karena jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di penjelasan di presentasi yang akan dijelaskan selanjutnya ya. Pertanyaannya ini adalah, ini berkenaan dengan kedudukan dan fungsi hadis itu di dalam Islam, hadis sebagai sumber ajaran agama. Yang pertama, pertanyaannya, kemukakanlah dalil-dalil nakli yang menunjukkan kehujahan sunnah dari Al-Quran, berikut penjelasannya. Apa saja nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua itu, kemukakanlah dalil-dalil nakli ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehujahan sunnah dari hadis, berikut penjelasannya. Kemudian yang ketiga, jelaskan dalil-dalil akli yang menunjukkan pentingnya sunnah sebagai sumber ajaran agama. Yang keempat, pertanyaannya, tanpa memperhatikan hadis, umat Islam itu akan kesulitan dalam memahami Al-Quran. Hal ini disebabkan karena hadis merupakan bayan terhadap Al-Quran. Bayan ini penjelas terhadap Al-Quran, jelaskan maksudnya. Kemudian jabarkan pula fungsi hadis sebagai bayan ta'kid dan bayan tafsir terhadap Al-Quran. Topang jawaban Anda dengan contohnya masing-masingnya. Kelima, pertanyaannya itu, dalam kedudukan hadis sebagai bayan nasikh dan bayan tasri' terhadap Al-Quran, ulama itu berbeda pendapat. Jelaskan lebih dahulu maksud kedua istilah tersebut. Kemudian ungkapkanlah pendapat ulama tentang kedua fungsi hadis tersebut, baik yang mendukung ataupun yang menolak, serta bagaimana menurut Anda. Topang jawaban Anda dengan contoh masing-masingnya. Nah, artinya kita di sini menciptakan itu pertanyaan-pertanyaan sebelum kita mempelajari, memahami
lebih jelas materi tentang kedudukan dan fungsi al-hadis dalam Islam ini. Ya, kemudian jelaskan pentingnya pemisahan gitu, status sunnah dikaitkan dengan berbagai fungsi yang disandang Nabi. Kaitkan jawaban Anda dengan figur Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Kemudian yang keenam itu kemukakanlah dalam hal apa saja sunnah yang berbuatan tasyri' itu berikut ulasan dan contohnya masing-masing. Kemudian dalam konteks apakah sunnah yang tidak bermuatan tasyri', kemukakan analisa Anda dan ulas dengan memberikan contohnya. Bagaimana menurut pendapat Anda jika sunnah yang tidak bermuatan tasyri' tersebut tetap diikuti dengan niat mencontoh Nabi? Jelaskan secara singkat segi-segi persamaan dan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, lanjut kita kepada materi. Materi kita itu tentang kedudukan dan fungsi hadis itu di dalam Islam. Nah, kedudukan hadis itu dalam Islam, hadis adalah salah satu unsur terpenting dalam Islam. Hadis ini menempati kedudukan kedua, martabat kedua itu setelah Al-Quran dari sumber-sumber hukum Islam. Berarti sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis Nabi. Dalam artian jika suatu masalah atau kasus terjadi di masyarakat tidak ditemukan dasar hukumnya itu di dalam Al-Quran, maka hakim ataupun mujtahid harus kembali kepada hadis Nabi SAW. Dalam praktek banyak sekali ditemukan masalah yang tidak dimuat dalam Al-Quran dan hanya didapatkan ketentuannya itu di dalam hadis Nabi. Hal ini tak terlalu sulit dipahami sebab Al-Quran adalah kitab Allah yang hanya memuat ketentuan-ketentuan umum, prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar masalah. Sedangkan rinciannya itu dituangkan di dalam hadis Nabi dan memang harus demikian sebab jika tidak sulit dibayangkan Al-Quran akan menjadi setebal apa karena ia harus memuat bermacam-macam masalah kecil dan parsial yang tak ada batasnya. Masalah yang dihadapi umat manusia tak pernah berhenti. Ya, masalah yang kita hadapi, yang teman kita hadapi, yang orang tua kita hadapi, yang masyarakat kita hadapi, ya intinya yang dihadapi oleh umat manusia itu tidak akan pernah berhenti. Yang namanya hidup pasti ada akan menemukan masalah, ya. Dan zaman ini senantiasa itu berkembang. Ya, ada masa lalu, ada masa sekarang, masa yang akan datang. Perkembangan teknologi itu akan semakin maju. Dulu tidak ada istilah smartphone. Kalau sekarang itu ada dengan berbagai macam mereknya, ya, telepon pintar. Ya. Masalah yang ada 10 tahun silam belum tentu terdengar di zaman ini. Sekiranya Al-Quran memuat masalah-masalah yang kecil dan bersifat lokal, maka penyajiannya akan terkesan kurang sejalan dengan roda perputaran zaman. Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi pegangan umat manusia hingga akhir zaman dan konsepnya itu senantiasa relevan untuk setiap kurun waktu dan tempat. Inilah letak mukjizat Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu tidak memuat cara pembuatan pesawat terbang, tidak memuat tentang teknik merakit komputer. Al-Quran tidak memuat itu tentang rumus-rumus matematika, sebab masalah-masalah yang sejenis ini sifatnya ini bersifat temporer dan berkembang itu terus-menerus sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban umat manusia. Akan tetapi Al-Quran cukup menginformasikan masalah-masalah general, masalah umum yang bersifat mutlak dan tak mengalami perubahan. Al-Quran juga memberikan dorongan yang kuat untuk menggunakan akal pikiran manusia ke arah yang bermanfaat. Afala ta'qilun, afala tadakkarun, afala ta'qilun. Nah, disinilah letaknya salah satu itu kemukjizatan Al-Quran.
masalah-masalah agama yang tidak dirinci Al-Quran itu pada umumnya itu dapat ditemukan di dalam hadis Nabi. Umpamanya aturan pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji yang merupakan rukun Islam tidak dijelaskan rincinya itu di dalam Al-Quran. Akan tetapi dijabarkan secara detail oleh hadis Nabi. Demikian pula aturan muamalat dan transaksi, pelaksanaan hukum pidana, aturan moral, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ini dapat ditangkap betapa urgensinya, betapa pentingnya hadis itu dalam kehidupan berislam. Nah, ini tak berlebihan jika dikatakan bahwa bagian terbesar dari konsep Islam itu didapati itu di dalam hadis Nabi. Nah, kita lanjut berkenaan dengan dalil-dalil tentang kehujahan hadis.